Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin, yaitu kitab yang sangat bermanfaat bagi para salik, para pencari ilmu, karena di dalam kitab ini kita akan diberikan manfaat dan madharat bagaimana sikap orang yang berilmu. Dan juga kitab ini bisa menjadi pedoman bagi orang-orang yang belajar tasawuf, supaya dalam belajar tasawufnya ini dalam posisi berpegang pada Quran dan hadis Nabi. Ya, sebab banyak sekali orang-orang yang lemah dari sisi literasi, kemudian belajar dan mengajarkan tasawuf, ketika menyampaikan ajaran-ajaran yang berkaitan tasawuf, karena minimnya literasi, maka potensi besar yaitu akan mengikuti apa yang ada di dalam pikirannya. Hal inilah yang sering menimbulkan salah paham dan juga penyimpangan-penyimpangan di dalam ilmu tasawuf. Qala musannif rahimakumullah. Wa kana al-Hasan al-Basri. Jadi ini yang dikutip adalah makalah-makalah ulama-ulama yang termasuk min ibadillahi sholihin, orang-orang yang sudah diakui kesalehannya. Maka kalimah-kalimah mereka bisa menjadi pegangan bagi para murid, para salik yang hidup pada zaman sekarang. Menurut Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yaqulu, berkata siapa Hasan al-Basri, wa'jabah ini kalimat yang menunjukkan kekaguman. Wa'jabah, ya, sangat mengagumkan, kagum sekali gitu ya. Yaitu min alsinatin tasifu, dari lesan yang bisa mensifati, wa qulubin ta'rifu, dan hati yang telah mengetahui, wa amalin tukhalifu, dan amal-amalnya berbeda. Gitu. Maksud dari makalah Syekh Al-Hasan Al-Basri ini bahwa beliau sangat kagum terhadap orang yang pandai berbicara, hatinya membenarkan, hatinya mengetahui, akan tetapi amalnya berbeda.
Jadi ini ya kritik ya bagi para murid, para salik ya. Jadi sangat mengagumkan kalau ada orang lesannya itu fasih mengurai sebuah ilmu. Kemudian wa qulubin ta'rifu, dan hatinya itu memiliki pemahaman ya, tentang sebuah ilmu. Namun wa amalin tukhalifu, akan tetapi amalnya ini kontradiktif, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ya dalam lesannya dan sesuai dengan hati yang diketahui. Nah ini ya kritik bagi para murid, para salik ya. Kita diminta untuk konsisten, konsekuen dari ucapan kita, hati kita, dan amal kita. Jangan sampai ya terjadi perbedaan yang mencolok. Ya, contoh misalkan dia ngajak orang ibadah tapi dirinya tidak menunjukkan taat dalam ibadah. Ini contoh bahwa dia mengajak sebuah kebaikan tapi tidak melaksanakan. Nah, hal ini menjadi perhatian ya bagi para salik, jangan sampai kita seperti itu. Ya, bicaranya soal ilmu bagus, akan tetapi dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak ditunjukkan dengan perbuatan yang nyata. Ini orang yang sangat wa'jabah, sangat mengagumkan tadi. Artinya ya jangan sampai kita seperti itu. Ya, kalau bisa ya seimbang antara ilmu yang kita ketahui, kemudian secara perlahan kita amalkan, terus secara bertahap kita meningkatkan, memperbaiki, terus kita lakukan. Jadi secara teori ilmu kita sudah paham banyak hal, tapi dalam proses pencapaian, proses memahami ilmu, mengamalkan ilmu, ya ini butuh waktu. Maka lebih baik ya bertahap, ya tidak langsung ujuk-ujuk rajin ya. Kemudian setelah itu balik asal lagi. Ini hal semacam ini ya tidak diinginkan. Jadi kita mulai bertahap dari sedikit ya, kemudian kita menjadi istiqomah dalam mengamalkan sebuah amaliyah ibadah. Waqad kana Hatim al-Asham rahimahullah ta'ala yaqul, ya ini ucapan Hatim bin Asham rahimahullah ta'ala, inna min asqan nasi yaumal qiyamah aliman amilan nas bi ilmihi wa huwa lam ya'mal bih. Sesungguhnya yang paling celaka, sesungguhnya manusia yang paling celaka pada hari kiamat, yaitu orang yang alim. Dia mengajak manusia untuk mengamalkan ilmunya, akan tetapi dia sendiri tidak mengamalkan. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, kita menyuruh orang untuk sholat 5 waktu, tapi kita belum melaksanakan itu. Kita menyuruh orang untuk sholat sunnah rawatib,
sementara kita belum melaksanakan itu. Kita menyuruh orang untuk sholat sunnah, ya, sholat qiyamul lail, tasbih dan lainnya, tapi kita tidak pernah melakukan itu. Jadi ini sebagai kritik ya, otokritik ya terhadap para ustadz, karena di sini objeknya aliman. Aliman itu orang yang alim. Maka orang yang alim bi ilmihi, ya, orang yang alim, dia alimnya benar-benar mengamalkan ilmunya. Ini yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maka jangan sampai ya menjadi alim tapi ilmunya tidak dijalankan. Jadi inna min asqon nas, ya ini ya, hadis yang bukan hadis ya, makalah yang menurut saya ini sangat menjewer ya, sangat memberikan perhatian bagi orang-orang yang punya ilmu. Jangan sampai punya ilmu tapi ilmunya ya tidak diamalkan untuk dirinya sendiri. Ya ini naudzubillah min dzalik, karena nanti resikonya akan menjadi orang yang paling celaka di hari kiamat. Wa qad kana, dan sungguh telah ada siapa Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala, yaqulu, berkata siapa Ibrahim At-Taimi, ma artu qauli ala amali illa wajadtu amali mukadziban li qauli. Ma artu, ya, aku tidak menampakkan qauli, ucapanku, ala amali, atas amalku, illa wajadtu, kecuali aku menemukan amali, amalku, mukadziban, membohongi, liqauli, kepada ucapanku. Makalah Ibrahim At-Taimi ini ya cukup penting untuk kita pahami. Jadi beliau ini tidak pernah pamer dengan ucapan atas amalnya. Maksudnya, wah saya semalam nikmat banget qiyamul lail gitu. Ini artinya orang yang menyampaikan sebuah amal kepada orang lain supaya orang lain tahu, oh iya semalam dia ini sholat malam. Nah, beliau tidak mau menampilkan hal-hal yang terkait dengan ibadah. Ya, kalau zaman sekarang ya tantangannya adalah di dunia medsos. Kalau tidak memiliki dasar ilmu ya tasawuf, ilmu keikhlasan, itu hampir semua aktivitas ibadahnya itu akan diposting. Ya, itu akan ditunjukkan ke semua orang. Gitu. Ini akibat dari tidak memahami ilmu-ilmu batiniah, ilmu tasawuf. Kemudian Ibrahim At-Taimi menjelaskan, illa wajadtu amali mukadziban qauli, kecuali ia menemukan amalnya itu bohong atas ucapannya. Maksudnya perbuatannya ya dia ini bertentangan dengan apa yang diucapkan. Itu kalau dia misalkan dikritik oleh orang, nah, dia akan membuka diri dan berterima kasih. Kalau misalkan dia melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu bertentangan dengan ucapannya itu.
Selanjutnya wakan Ibrahim ibnu Adham, dan ada siapa Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala. Rahimahu, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, ya, siapa Allah taala Maha Tinggi. Yaqulu, berkata siapa Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim ibn Adham yang masyhur, ya, dikenal sebagai sufi yang sebelumnya seorang gubernur. Jadi sebelumnya seorang gubernur kemudian menjadi sufi agung, ya, Ibrahim ibnu Adham. Ini dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Apa ucapan beliau yang menarik? Laqad a'rabna fil kalam, sungguh kami telah melakukan i'rab di dalam kalam. Jadi maksudnya dia dalam mengucapkan satu kalimat, ya, itu sesuai dengan i'rab, ya. Apakah itu posisinya marfu, mansub, majrur, ya. Itu beliau benar-benar disiplin. Falam nalhan, akan tetapi tidak melakukan kesalahan di dalam i'rab. Walahna fil amal, kami melakukan kesalahan fil amal, di dalam amal. Falam na'rif, dan kami tidak pada i'rabnya. Ini menarik. Makalah Ibrahim ibn Adham, ya, ini sangat penting bagaimana posisi i'rab, ya, di dalam, ya, kalimat-kalimat doa maupun di dalam munajat ataupun kalimat-kalimat yang diucapkan di dalam sholat. Ya, seperti orang yang memiliki pemahaman ilmu nahwu, ya, pasti ketika membaca Al-Fatihah dan lainnya itu pasti didasari dengan kaidah ilmu. Dari sisi tajwid juga sama, ya, memiliki dasar kaidah ilmu tajwid. Belum menyampaikan laqad a'rabna fil kalam falam nalhan, kami, ya, tertib di dalam ilmu nahwu, terutama ketika menyampaikan sebuah kalimat. Akan tetapi kami tidak melakukan kesalahan dalam i'rab. Walahna, dan kami salah fil amal, akan tetapi beliau salah di dalam amal. Falam na'rif, dan kami tidak melakukan i'rab, artinya tidak sesuai dengan kaidah i'rab. Jadi artinya dari penjelasan ini bahwa penguasaan di dalam ilmu nahwu shorof, ya, ini penting karena untuk mengucapkan teks-teks Arab sesuai kaidahnya. Tapi jangan sampai kemudian fokus kepada teks Arab kemudian lupa substansinya. Substansinya itu apa? Yaitu isinya. Contoh misalkan ketika sholat Allahu Akbar, ya, secara ilmu nahwu tahu Allah Akbar, posisi tarkibnya tahu, maknanya tahu, ya. Tapi jangan berhenti pada sebatas penguasaan ilmu nahwu. Pahami
kedalaman makna yang terkandung di balik Allahu Akbar. Kenapa pakai tafdil, maha besar, paling gede gitu. Karena ya selain Allah kecil, Allah maha besar, Allah ya paling besar. Ini sebuah kalimat ungkapan ya terucap ketika saat sholat pertama kali. Nah, kita jangan terhenti pada kalimat Allahu Akbar dok. Secara ilmu nahwu sudah pas. Tapi melupakan makna substansi, memahami Allahu Akbar itu menyadarkan kita tentang kebesaran Allah, kemudian meruntuhkan ego, keakuan yang ada di dalam diri seorang hamba. Contoh seorang hamba yang merasa hebat dengan jabatannya, merasa hebat dengan kekayaannya, merasa hebat dengan prestasinya. Akhirnya muncul kesombongan, muncul keakuan. Padahal semua itu hakikatnya fasilitas dari Allah. Ketika dia sholat Allahu Akbar, mungkin secara nahwu dia ya nggak ngerti lah, cuma bacanya sesuai kaidah. Tapi maknanya dia paham. Allah maha besar, berarti diriku kecil. Semua yang melekat pada diriku kecil. Nggak ada yang layak kita sombongkan. Merasa kaya, kaya itu milik Allah. Merasa pinter, pinter itu milik Allah. Merasa punya jabatan, jabatan itu milik Allah. Mana milik kita? Hidup pun semua milik Allah. Nggak ada yang kita banggakan. Nah, ini artinya memahami dari aspek tata bahasa itu juga boleh, tapi jangan melupakan sisi substansinya. Begitu juga ketika Al-Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bacanya bagus dari sisi makhorijul huruf, dari sisi nahwu shorob dia bagus. Ngerti ya, bismillahi ini ada huruf ba, huruf jer, bismillahi majrur ya, bismi minya ini majrur, millahi bismillahi ini majrur karena mudhof ilaih, ar-rahmani sifat majrur juga, ar-rahman ar-rahim ya. Sisi nahwu menguasai. Alhamdulillahi rabbil alamin, makhrajnya bagus ya. Kemudian dari sinau sorobnya ngerti ya. Alhamdu mubtada ya, kemudian khobarnya lillah, lamnya lil milki, segala puji milik Allah. Rabbil alamin, sifat yang mengatur alam semesta. Ya, ini sudah bagus. Tajwidnya bagus ya, makhorijulnya bagus, kemudian nahwu shorobnya bagus. Namun demikian jangan lupa makna substansinya. Apa yang dikandung dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu. Ternyata kalimat ini juga dapat menyadarkan kita bahwa yang memiliki segala puji di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Selain Allah tidak layak untuk dipuji. Makhluk ya, karena dia ciptaan. Kalau makhluk ada kelebihan, pujilah yang memberi kelebihan, yaitu Allah. Makhluk secara fisik ganteng, maka pujilah yang membuat makhluk ini ganteng, yaitu Allah. Lihat makhluk, dia cantik, tapi lihatlah yang membuat cantik itu siapa? Allah. Sehingga yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna substansi yang seperti ini
Ini yang bisa menyadarkan diri seorang hamba yang sedang sholat, kemudian berproses terus untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kita ini sebagai hamba yang tidak punya daya dan kekuatan, semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nikmat. Ini kesempurnaan. Nah, yang ideal itu yang sempurna lahir batin seperti itu. Jangan terpedaya yang ngurusin dari aspek nahwu tok, aspek substansinya nggak dipikirin, lemah, gitu kan. Gitu. Jadi yang ideal sempurna ilmunya. Ketika membaca surat-surat di dalam sholat, ya sempurnakan bacaan dari sisi ilmu tajwid, makharijul huruf, kemudian juga disempurnakan dari sisi ilmu nahwu shorof. Namun demikian jangan dilupakan makna-makna yang tersembunyi di balik ayat-ayat atau kalimah-kalimah yang kita baca. Ini lebih bisa melakukan perubahan di dalam diri kita. Kalau hanya kita sibuk dari sisi ilmu nahwu shorof, kemudian substansinya tidak, ini ngefeknya kurang. Gitu. Ngefek ke dalam diri kurang. Itu, maka paling ideal adalah lahir batinnya menguasai ilmunya. Kemudian selanjutnya, wa kana Auza'i rahimahullahu taala yaqul. Ini berkata siapa Syekh Al-Auza'i rahimahullahu taala. Yaqulu, berkata siapa Syekh Al-Auza'i. Idza jaa al-a'rabu, idza jaa apabila telah datang siapa idza ja'at apabila telah datang apa al-i'rabu, i'raf. Ya, i'rab ini ilmu yang berkaitan dengan perubahan akhir kalimat. Seperti lafaz zaitun itu bisa zaitun, bisa zaidin, bisa zaidan. Nah, ini yang bahas namanya ilmu i'rab. Ya. Fil alfat, di dalam beberapa kata, dahabal khusyuk, maka hilang apa al khusyuk minal qori, dari orang yang membaca, wassami, dan orang yang mendengarkan. Ini maksudnya begini, kalau ada orang yang menjadi imam sholat, kemudian imam ini menunjukkan keahliannya di dalam bidang ilmu nahwu, ya, sehingga i'rabnya itu ya tertib, bagus gitu. Nah, kalau orientasi imam hanya membanggakan atau mengandalkan kehebatannya dari sisi ilmu nahwu, ya, atau dari sisi suaranya, bacaannya bagus, ilmu nahwu sorobnya bagus, tajwidnya bagus, itu. Nah, oleh Syekh Al-Auza'i apa? Dhahabal khusyuk. Khusyuknya, ingat Allahnya itu hilang karena terbawa arus suara imam yang sedang menunjukkan kebolehannya di dalam membaca Al-Quran dari sisi tajwid dan juga dari sisi ilmu nahwu. Jadi akhirnya Al-Qari yang membaca, ya pasti kalau batiniahnya itu belum siap, ya pasti ujubnya itu muncul. Wah, suara gua bagus ya.
didengar banyak orang ya. Apalagi tambah soundnya itu bagus ya. Waduh, ini benar-benar suara saya merdu sekali gitu. Lah, ketika seperti ini dahabal khusyuk. Akhirnya kekhusyukan orang untuk mengingat Allah pada saat sholat itu terseret kepada meliuk-liuknya imam dalam membaca ayat ya, yang tadi ilmunya sudah bagus ya, tajwidnya bagus, kemudian nahwunya bagus ya. Kemudian ditambah paham ilmu qiraah ya. Nah ini akhirnya al-qari'nya ya terpesona, kemudian wasami makmumnya terpesona juga. Selesai sholat, makmum ngobrol sama temannya, suaranya imam bagus ya gitu. Lah ketika seorang makmum sudah mulai terpesona dengan suara imam yang tadi meliuk-liuk bagus ya, tertib dari sisi nahwu sorobnya, dari sisi bacaan i'rabnya gitu, akhirnya membuat orang terpesona. Menjadi problem pertama bagi al-qari yang membaca, itu pasti muncul ujub. Suara saya bagus sekali. Sampai orang-orang pada terkesima, itu ujub, tidak mampu mengembalikan kepada Allah ya. Yang kedua sami'nya sudah tidak fokus memahami maknanya, apalagi kemudian fokus mengingat Allah, terpesona larut dalam keindahan suara sang qari tadi. Nah, ini oleh Syekh Auza'i ini ada potensi ya untuk menghilangkan kekhusyuan ya, ketika orientasi seorang imam itu pada aspek lahir. Aspek lahir itu ya hanya mementingkan tajwidnya, i'rabnya, tapi mengalahkan substansi makna-makna dari ayat yang dibaca ini seperti apa. Maka apabila imam bisa menghayati ayat-ayat yang dibaca, diresapi dalam batinnya, itu pasti ada efek kepada makmum. Makmum juga mulai merasakan efek itu gitu. Nah ini kalau ada keseimbangan antara aspek lahir dan aspek batin itu. Jadi ini yang perlu kita sempurnakan ya. Memilih imam yang suaranya bagus boleh, memilih imam yang suaranya mendayu-dayu boleh, tapi jangan sebatas mendayu-dayunya. Substansi makna yang terkandung di balik ayat-ayat itu menjadi sirna apabila yang dominan itu suara qari'nya, sehingga makna substansinya tidak menemukan apa-apa. Ini kritik dari Syekh Auza'i. Makanya kalau orang-orang ya yang lebih mementingkan aspek batin ya, itu ya dia biasa-biasa aja, tidak sampai dibuat suara yang merdu, suara yang membuat orang itu terkesima gitu. Khawatir tadi penyakit ujub, takabur itu sangat dekat gitu. Ini yang disampaikan oleh Syekh Auza'i ya, ini sebagai pencerahan bagi kita. Ternyata ya hal semacam itu baik gitu kan. Tapi dhahabal khusyuk, menghilangkan kekhusyuan pada saat kita ibadah. Wa kana Sufyan as-Tsauri ya, selanjutnya
Wa kana dan ada siapa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yaqulu berkata, balaguna anna Isa alaihi salatu wassalam, balaguna telah sampai kepada kami anna Isa, sesungguhnya Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Syekh Sufyan Ats-Tsauri yang mendapatkan sebuah cerita tentang Isa alaihi salatu wassalam, yaitu cerita yang dari ulama ke ulama. Karena yaqulu, karena ada siapa Isa, yaqulu berkata siapa Isa, masalu man yata'allamu al-ilma wa la ya'malu bih kamasali imra'atin zanat sirron. Ini perkataan kutipan makalah Isa alaihissalam ini ya sangat ngeri sekali ini. Masaluman, perumpamaan orang yata'alamu yang belajar, siapa man al ilma ilmu. Jadi perumpamaan orang yang belajar ilmu wala ya'mal, dan dia tidak beramal bi dengan ilmu. Jadi dia ngaji terus tapi ilmunya enggak diamalkan. Kamasali imro'atin, seperti ibarat perempuan zanat yang zina, siapa imro'ah, sirron, secara rahasia. Ini ya sangat ngeri sekali. Artinya orang sudah punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Nah, ini ibarat perempuan yang zina secara sirron, secara rahasia. Ini ya sangat ngeri sekali perumpamaan ini. Dikira Allah tidak tahu, ya. Gitu. Dikira Allah tidak tahu. Ternyata apa yang dia lakukan itu Allah Maha tahu, gitu. Faja'ahal makhulu, faja'aha, maka datang kepada imro'ah apalah makhudu, ya tempat bersalin, ya. Faftadohat, maka tersingkaplah wanita tersebut. Jadi artinya dia melakukan zina dengan cara sembunyi, tapi ketika dia datang ke sebuah tempat persalinan baru ketahuan, tersingkap, oh dia ini ternyata hamil, ya, melakukan sebuah perzinahan. Gitu. Jadi faftadohat ini tersingkap aib-aib perempuan tadi, sebab dia melakukan perzinahan yang menurut dia tidak ada yang tahu, tapi efek dari perzinahan itu nyata, yaitu berprosesnya waktu kehamilan semakin hari semakin bertambah. Ketika datang ke rumah bersalin, ya pasti ya tidak bisa dipungkiri, ya ini hasil dari perzinahan itu. Jadi ini perumpamaan orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Gitu. Loh kalau begitu ya nggak usah ngaji dong. Gitu. Daripada beban orang ngaji berat, ya salah lagi. Ya, kalau nggak ngaji, ya nanti siksanya lebih berat lagi, karena dia beribadah tanpa ilmu akhirnya. Ya, karena ada kesempatan ngaji, nggak ngaji. Ketika dihisab, kamu kenapa ngelakuin ini? Padahal kamu hidup di sekitar pesantren, gitu kan? Akhirnya jawab, saya takut kalau banyak ilmu, khawatir nggak bisa mengamalkan. Tapi justru kamu nggak ngaji, kamu ngamalmu ngaco, gitu. Ngamalmu nggak pakai ilmu. Nah, ini bahaya juga, gitu. Jadi yang ideal ya ngaji istiqomah, tapi kita beramal ya juga secara istiqomah, konsisten. Dan mulai yang paling pokok-pokok dulu. Yang diwajibkan Allah sholat 5 waktu, ya kita sudah mengamalkan.
dengan disiplin. Tambah sunahnya, ini udah istimewa. Yang dilarang zina, minuman, judi, ya, itu kita jauhin semua. Kemudian baru yang berikutnya adalah tahapan-tahapan yang sifatnya dosa-dosa batiniah. Gitu. Jadi tahapan-tahapan antara dosa zahir, dosa batin mulai kita perbaiki sehingga pada tahap tertentu ya, kita sudah terhindar dari maksiat lahir dan maksiat batin. Itu. Wa kadzalika, dan demikian itu man orang lam ya'mal yang tidak mengamalkan siapa man bi ilmihi dengan ilmunya. Begitu juga orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Yafdahu, maka Allah akan menampakkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ru'usil ashhad, pada kepala ya, ashhad itu orang-orang yang menyaksikan itu. Jadi akan diperlihatkan oleh Allah semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia itu. Ini ya menjadi warning bagi kita untuk ya mulai menata diri, mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami. Ya. Wa kana Al-Hasan Al-Basri, satu lagi ya. Dan ada siapa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala yaqulu berkata siapa Hasan Al-Basri, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Rasul. Kalau ini hadis ya, karena sumbernya dari Rasulullah. Idza jaa syaitan, idza jaa, apabila telah datang apa syaitan ila ahadikum, kepada salah seorang di antara kamu, wa huwa bermula ahad yusolli, itu sedang sholat. Jadi apabila setan datang kepada seseorang sedangkan dia sedang sholat, faqala, maka berkata siapa setan, innaka mura'in, hei kamu yang sholat, kamu sesungguhnya mura'in, orang yang pamer. Gitu. Fal yazidha, maka tambahilah ya pada sholat tulan panjangnya. Jadi kalau ada orang sholat ya, kalau sendiri itu bacaannya normal ya, paling An-Nas setelah Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas, itu standar lah gitu. Tapi ketika ada orang itu setan datang, wah suara kamu kan bagus, akhirnya dibaca sambil mendayu-dayu, kemudian nyari ayat atau surat yang panjang gitu. Nah ini ternyata ya nampaknya bagus, tapi perlu diwaspadai ketika ada indikasi niatan supaya orang pada tahu bahwa Quranku bagus, bacaanku bagus ya. Kemudian dipanjang-panjangin. Nah, ini sesungguhnya ya bisikan dari setan yang menggoda orang-orang yang sedang sholat ya. Jadi begitu susahnya ya kita melepaskan diri dari tipu daya setan. Nah, disinilah pentingnya kita belajar ilmu tasawuf supaya bisa mendeteksi di dalam diri kita, yaitu indikasi adanya bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan iblis yang selalu mengganggu kita di dalam beribadah. Karena dengan ilmu tasawuf ini ya salah satu ilmu yang bisa mendeteksi sifat-sifat setan dalam sholat itu apa, perilakunya apa. Nah, itu ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih tidak bahas itu. Ilmu fikih ya yang penting sholat itu syarat rukunnya dipenuhi. Ya sudah wudu ya disertai dengan
syarat rukunnya, sunahnya, kemudian sholat juga sama, dari fardunya, sunahnya, dari takbir sampai salam semua. Itu. Ketika ada bisikan-bisikan iblis, fikih gak bahas, gitu. Maka disinilah ya perlu kita menyempurnakan ilmu. Kalau kita sudah ngaji fikih, ayo sempurnakan dengan ilmu tasawuf supaya kita memahami aspek lahir dan aspek batin. Dan mudah-mudahan bermanfaat.